Assalamualaikum semuanya, gua Muklis, enjoy! Oke, sebelum lanjut video ini, gue minta tolong sama lu pada yang lu ngerti caranya subscribe. Tolong coba lu subscribe tombol di bawah deh. Oke, thank you banget yang udah subscribe. Semoga lu dan keluarga selalu diberi kesehatan dan limpahan keberkahan. Oke, sekarang ini tanggal 15 Juli 2020. Gue masih tahu ke lu kalau Sage itu punya satu artikel baru yang harganya tuh gila, 300 ribuan, bahkan yang bisa disebut dengan under 300 ribuan. Sepatunya kayak apa? Ini langsung lu lihat. Oke, lu pasti udah tahu kan itu sepatu apa? Bener banget, itu Sage collab sama Depanturas, collab lagi sama Studiorama. Kenapa sepatu itu harganya bisa di bawah 300? Kita ulas satu-satu. Oke, sekarang gue udah buka Instagram. Sekarang gue ada di lamannya Sage Footwear. Oke, gue tampilin di samping ya. Gue agak nyamping sedikit ini. Oke, sini deh. Oke. Kita lihat postingan pada saat sepatu itu mau buka POE itu sekiranya postingan pada 29 April 2020. Kita di sini suguhin kayak semacam video gitu yang nunjukin personil Depanturasnya sama sepatunya gitu. Oke, udah terlihat situ ya siluetnya kayak apa. Di sini kita lihat captionnya, akan berselancar bersama Depanturas dan Studiorama Jakarta 2 Mei 2020. Oke, next ke update selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat siluetnya dengan jelas. Siluetnya ini siluet baru namanya Nomad. Itu Nomaden. Nomaden itu diambil dari istilah dia tuh berpindah-pindah. Jadi sepatu ini diklaim, singkat gua, dokter kita pernah bilang sepatu ini tuh enak banget buat sepatu harian lu, karena ini tuh udah didesain seempuk mungkin, senyaman mungkin gitu dalamnya. Gue sendiri belum coba, gue sendiri belum coba dan gue pengen coba, tapi sepatunya ini masih ditunggu sama gue. Oke, lanjut, sepatunya kayak gitu siluetnya. Slide selanjutnya itu insole ya. Insole tuh ada tulisan, ada logonya Sage, Studiorama, pohon kelapanya tuh, terus ada Depanturas. Oke, lanjut, kita lihat captionnya kayak apa ya. Sage, Studiorama, Depanturas berselancar ya gitu-gitu. Akan kami luncurkan pada perhelatan Studiorama Live from the Crypt Sabtu 2 Mei. Oh, 2 Mei kayaknya dia mulai open pre-order. Oke, benar. Tanggal 2 Mei benar dia. Benar, tanggal 2 Mei dia pre-order, langsung di-open di sini semua. Oke, kita baca di sini. Kita lihat siluetnya dulu ya. Siluetnya kayak gini. Box sepatunya kayak gitu. Sepatunya kayak gini nih. Box sepatunya ala-ala bingkisan lebaran, ya kan? Jujur ya kan, lo pasti ngirain ini bingkisan lebaran. Terus, oke, ini dari sampingnya terlihat jelas ya, karo bahannya ini Cordura. Cordura emang waktu itu lagi musim banget karena Kompas yang collab sama kelompok penerbang roket. Itu bener-bener gila sih penjualannya. Good job Kompas. Lanjut, setelah itu ini siluetnya ya, dari samping tuh Cordura semua. Warnanya coklatan gitu, coklat muda lah gitu ya. Terus ada bordirannya Los Panturas ya bacanya ya, Los Panturas. Enggak kebaca yang kecil, gue nggak baca ya. Los Panturas bawahnya pohon kelapa ya kan. Terus di sini dia pakai round laces. Di sini pakai tali sepatu yang bulat. Terus ada pull tab-nya yang di depan tapi gitu. Lanjut lagi nih ya. Terus itu sebelah luarnya ada bordirannya. Los Panturas dalamnya tuh nggak ada bordirannya. Lanjut lagi, ini bagian belakangnya tuh ada logo Sage-nya, terus di bawah helpage-nya Sage, dan ini kelihatan ada di bagian apa namanya ya, di helnya itu, pokoknya di bagian ininya tuh ya, tumitnya itu tuh dari kayaknya tuh dari ini dia apa namanya,
sweat ya kalau nggak salah, sama kayak bagian sampingnya nih. Sampingnya itu di sweat juga, samping yang setengah lingkaran itu. Terus oke, ini dari atas eyelightnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang bulat-bulat tuh ada 5, yang atasnya yang model cantol gitu, berarti ada 7 ya. Terus dari atas kelihatan ada logonya ya. Ini kayaknya gabungan logonya Sage sama Studiorama mungkin ya, emang spesial dibikin kayak gitu. Terus di sini kita lihat dari toe capnya itu ala-ala ini ya, kalau lo inget Converse Jack Purcell. Iya, ala Converse Jack Purcell, cuman ini tuh bagian dalam yang cuman dimodif sedemikian rupa deh. Pokoknya ini dia ngambil dari bumpernya atau toe capnya dan segala macam karetnya, midsole-nya itu ala Jack Purcell. Terus outsole-nya udah custom sendiri, logonya Sage ya. Ini udah dipakai sama seri sebelum-sebelumnya. Dan ini bagian insole-nya Sage Studiorama. Lanjut, Sage Studiorama, gitu. Sistem pemesan produk kolaborasi ini pre-order. Masa pre-order 2 Mei 2020 sampai kuota habis. Terus kuotanya tuh ada 1000 pasang sepatu. Selesai produksinya 15 Juni 2020. Itu janji dia 15 Juni 2020. Ingat-ingat tuh. Terus order via website Sage dengan harga 429.000. Kita genepin aja 430.000 gitu ya. Pengiriman akan dilakukan setelah produksi selesai. Setelah order teman-teman masuk, akan langsung kami input ke sistem. Thank you loh, dan gue ini ikutan BTW. Postingan selanjutnya di sini ada foto-foto personilnya ya, lagi pakai sepatunya. Berarti sepatunya ini udah ada sampelnya dipakai sama personilnya. Oke, begitu. Ini kayaknya warnanya lebih gelap ya daripada sampelnya ya. Coba kita lihat, ambil sampel sebelah sini. Apa efek kali ya tuh. Mungkin efek aja kali. Sebenarnya sama. Oke juga ya, dipakai celana pendek, celana panjang, asik nih. Sold out tanggal 5, berarti 2, 3, 4, 5. 3 hari sold out. Canggih ya kan, sold outnya di updatean ini. Terus ini dia udah nggak update lagi nih, banyak nih. Udah nggak update lama. Dia ngerilis nomad yang denim prototype yang bersama Sandiaga Uno. Terus segala macam. Dia bikin nomad yang black canvas, dan udah keluar. Gue pernah lihat juga di Instagram ada yang pakai. Nah, kejadiannya di sini nih, kenapa gue bilang sepatu itu bisa harganya lebih murah. Tadi lu ingat kan sepatunya harganya 450.000, dan karena kejadian ini sepatunya bisa harganya jadi setengahnya, itu sekitar 250.000-an lah, 250.000. Sepatu sekeren tadi itu ya. Nih gue ingetin lagi gambar itu. Sepatu kayak gitu 250.000 dengan lu tahu nama brand yang udah terkenal Sage ya kan. Oke, gue jelasin kenapa bisa kayak gitu. Karena Sage janji bakal ngeluarin sepatu itu, bakal selesai produksi itu sekitar pertengahan atau akhir Juni. Tapi sampai akhir Juni, bahkan awal Juli, sepatu itu tuh nihil. Alasannya nih ya, oke, kita terima. Kami mohon maaf, selama beberapa minggu ini kami gagal menepati janji. Karena pihak ketiganya tuh di pabriknya juga dia ngingkarin janji gitu. Pabrik pertamanya itu ada di Surabaya. Nah, pada deal yang pertama itu kita dikasih kompensasi voucher 20% nanti buat belanja lagi di Sage. Terus setelah itu dia ngeposting bahwa dia itu udah nggak mau ngelanjutin produksinya dia di Surabaya, dan dia mindahin dia pabrik yang berbeda tapi dengan jangka waktu yang dijanjikan tuh sekitar awal Agustus, bahkan bisa pertengahan Agustus baru bisa kita dapetin sepatunya. Dan dia ngasih kompensasi lagi. Pertama kita udah diingat 20% voucher. Terus yang kedua ini dia nih, lihat nih, dia akan nge-refund 50% untuk semua yang udah pre-order sepatu ini, dan sepatu tetap dikirim. Gokil ya. Inilah kerennya Sage, dia benar-benar jaga nama baik dia oke lah dia merugi, tapi nama baiknya tetap terjaga, kepercayaan kita pada Sage tetap terjaga. Jujur ini ngulur untuk orang kayak gue yang nggak terlalu peduli ini sih, oke lah gue percaya sama Sage, yang penting sepatu itu nanti jadi. Tapi kalau orang yang benar-benar ngarepin banget, orang-orang yang nungguin banget, bisa komen mulu nih di komentarannya. Komen itu lucu-lucu loh kadang. Gue kalau baca-baca lucu. Oke gitu ya. Sepatu itu jadi harga 250.000. Sepatu sekeren tadi. Karena ya kita juga bisa
nggak bisa nyalain Sagi juga. Sagi kan juga bilang tadi udah ngejelasin bahwa pabrik yang di Surabaya juga mengingkari janjinya atau ada miskomunikasi di sana. Terus di situ ada kepercayaan kalian nomor 1. Terus tuh langkah baru, dia pindah pabrik. Pindah pabrik. Ya gitu deh, pabriknya mungkin lebih bagus. Ya itu aja. Menurut gua langkah Sagi ini sangat baik. Langkah Sagi ini benar-benar sangat tepat karena di saat customer sudah mulai capek nunggu dan mulai berkoar dan menjelang kecewa, Sagi ngasih voucher pertama 20% itu udah sangat bagus. Terus dilanjut lagi, ditiban lagi karena emang dia butuh proses dan butuh waktu juga untuk pindah pabrik, dikasih kompensasi 50% refund. Gila itu, Sagi berani rugi demi jaga nama baik dia. Itu harus dicontoh sama brand-brand lainnya, tapi gue harap brand-brand lainnya tuh nggak kayak gitu, harus tepat waktu. Dan sebelum produksi lo harus cek lagi bengkel lo tersebut itu supaya nggak terjadi miss kayak di Sagi ini, karena kerugiannya bakal banyak banget, efeknya akan banyak banget. Oke, mungkin gitu aja kali ya. Gue juga nungguin banget Saginya. Nanti setelah Sagi dateng, gue pasti akan review. Gue bakal lihat sepatu yang gue tunggu-tunggu selama kurang lebih selama 3-4 bulanan kayak apa hasilnya gitu. Pasti semua juga pasti nungguin sih. Oke, gitu aja. Thank you banget ya udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Muklis. Say goodbye.